Jangan karena saudara tidak beribadah secara berkumpul bersama-sama dan saudara lakukan sekarang di rumah, itu mengurangi kualitas kekristenan saudara. Tetapi firman yang teguh itu membuat saudara semakin berhikmat. Justru peningkatan kualitas kekristenan saudara semakin tinggi dalam kondisi seperti ini. Walaupun kita tidak bertatap muka dalam ibadah. Sehingga justru di akhir zaman kita semakin mengerti akan kebenaran Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Saya ingin melanjutkan bahasan yang telah saya sampaikan pada minggu yang ketiga bulan yang lalu. Yaitu ketika gereja sempurna disingkirkan. Disingkirkan kemana saudara? Ke padang gurun. Mungkin pengertian padang gurun itu bagi saudara adalah sesuatu yang bagaimana mungkin kita bisa hidup di padang gurun? Tanah tandus, nggak ada mata air, nggak ada pepohonan, dan sebagainya. Tetapi mari kita pelajari kenapa gereja sempurna dipelihara oleh Yesus di padang gurun. Ayat bahasan kita, saya masih beranjak dari ayat pokok yang saat itu kita baca, Wahyu pasal yang ke-12. Cuma saat itu kita baca ayat 1 sampai 6, kemudian dilanjut ke ayat 14. Namun untuk kali ini kita langsung saja baca ke ayat yang ke-6. Saudara kalau sudah dapatkan ayat tersebut, saudara bisa perhatikan dengan saksama. Dan kalau saudara tidak bawa Alkitab, saya sudah menulisnya di layar LED. Demikian firman Allah. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia, yaitu perempuan tersebut, dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kalau saudara 2 minggu yang lalu tidak mengikutinya, mungkin saudara bertanya siapa perempuan yang dimaksud di sini. Kalau saudara baca dari ayat 1 dan seterusnya, perempuan ini sedang mengandung pada saat itu. Dan saya sudah katakan kepada saudara, seorang wanita kalau dia hamil, berarti dia sudah menikah, punya suami. Dan siapakah suaminya? Dan siapa perempuan ini? Perempuan ini tidak lain adalah pengikut Yesus yang sejati. Yang pada umumnya jemaat GPDI Mahanaim sudah mengerti identitas lain daripada pengikut Yesus yang sejati, dialah gereja yang sempurna. Mempelai wanita Kristus. Hawa yang akhir. Dia menikah secara rohani ya, jangan saudara berpikir pernikahan fisik. Dengan mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Lalu dia dikejar oleh iblis untuk memangsanya dengan satu tujuan tentunya.
Tetapi ayat ini mengatakan, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ di padang gurun 1260 hari lamanya, identik dengan 3,5 tahun. Baiklah, kita mulai dari pendahuluan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya tujuan Tuhan menyingkirkan perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Siapa perempuan tadi? Pengikut Yesus yang sejati. Jadi kalau saudara jadi pengikut yang sejati, berarti saudara akan masuk di dalam bagiannya. Selain itu, dia adalah gereja sempurna. Jemaat Tuhan yang sempurna pengiringannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia juga bergelar sebagai mempelai wanita Kristus. Dan juga bergelar sebagai Hawa yang akhir. Kita tahu di Taman Eden, Adam dan Hawa gagal melakukan rencana Allah. Tetapi Yesus yang bergelar Adam yang akhir itu akan mendapatkan pendampingnya. Dialah pengikut Yesus yang sejati, gereja sempurna, mempelai wanita Kristus, Hawa yang akhir, yang akan menggenapi rencana Allah yang gagal dilakukan Adam dan Hawa. Dan untuk memelihara, maka Allah menyingkirkan perempuan itu dan dipelihara selama berapa lama? 1260 hari, yakni 3,5 tahun. Di mana? Di padang gurun. Yang selama ini pengertian kita, gereja yang sempurna disingkirkan ke padang gurun. Tetapi seperti apa padang gurun ini? Tetapi sebelum ke situ, saya ingin kita perhatikan bahwa kata dipelihara di sini bukan semata-mata agar pengikut Yesus yang sejati. Sekali lagi selaku gembala, saya berharap seluruh jemaat Mahanaim, kualitas kekristenannya terus meningkat sehingga masuk dalam kategori sebagai pengikut Yesus yang sejati. Gereja yang sempurna, mempelai wanita Kristus itu. Di mana mereka dipelihara oleh Tuhan, saudara, dari oknum antikristus yang akan memerintah dunia ini dengan cara yang begitu kejam dan sadis. Tetapi sekali lagi, bukan sekedar untuk dipelihara. Bukan sekedar untuk terhindar dari aniaya antikris. Tetapi kita dipelihara supaya kita menikmati indahnya dan istimewanya jaminan Yesus, jaminan Adam yang terakhir, mempelai laki-laki Kristus itu yang menjamin istrinya, yaitu Hawa yang terakhir, mempelai wanita itu dengan jaminan yang sempurna. Saya yakin setiap istri, saya suami kan, bukan istri. Jadi saya tidak bisa merasakan, tapi bisa mengetahui. Bagaimana tentunya seorang istri
ingin dilindungi, dijaga, disayang, dicintai oleh suaminya. Nah, disinilah nanti bagaimana Yesus akan mengekspresikan cintanya kepada gerejanya, kepada saudara dan saya, kalau kita jadi pengikut Yesus yang sejati. Dia akan menunjukkan kasihnya, tanggung jawabnya yang memelihara kita begitu rupa. Lebih jauh, saudara, bagaimana kita harus perlu mengetahui bahwa pada waktu kita, yaitu pengikut Yesus yang sejati, disingkirkan ke padang gurun dengan cara ilahi, dengan cara supranatural. Pada saat itu, kondisi kita, saudara, secara fisik, kita masih ada dalam tubuh lahiriah, tubuh jasmani seperti sekarang ini. Di mana kita masih membutuhkan, saudara, yang namanya makan, minum, dan sebagainya. Sebagai manusia pada umumnya yang layak di muka bumi ini. Sebab tubuh rohani yang kita akan terima dari Tuhan, itu baru kita terima nanti saat Yesus datang kedua kali. Artinya, ketika saya disingkirkan, saudara, katakanlah demikian, posisinya di sini. Di mana saya masih mengenakan tubuh jasmani. Tetapi, saya baru akan menerima tubuh yang rohani, yaitu nanti. Pada waktu Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya, saudara, alangkah baiknya saya ingin tampilkan kepada saudara kronologis peristiwa di akhir zaman sampai saatnya nanti gereja yang sempurna, pengikut yang sejati disingkirkan ke padang gurun. Lalu kapan kita nanti menerima tubuh yang baru? Ketika Yesus datang kedua kali setelah ditiup sangkakala yang terakhir, yaitu yang ketujuh. Orang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan dengan tubuh ilahi. Sedangkan yang hidup, yaitu pengikut Yesus yang sejati, yang hidup sampai Yesus datang kedua kali. Yang bergelar apa tadi? Gereja sempurna, mempelai wanita Kristus, Hawa yang akhir itu. Mereka akan diubahkan dalam sekejap. Lalu kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Coba kita lihat sedikit saja kronologisnya tentang hal ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya jemaat Mahanaim kalau lihat gambar ini sudah tahu, bukan? Ini adalah rentang waktu, bukan? Kalau ada gambar-gambar di atasnya, ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di muka bumi. Dan kalau saudara lihat gambar ini, bahwa rentang waktu yang pendek ini sebenarnya cukup jauh kalau dibandingkan dengan rentang waktu yang saya sambungkan ini. Jadi jaraknya sangat jauh. Kejadian-kejadian kalau saya gambarkan seperti ini pada umumnya saudara sudah tahu, bukan? Bahwa apalagi ada tanda 3,5 tahun. Di mana Antikris akan datang, lalu dia akan memerintah selama 3,5 tahun sampai Tuhan Yesus datang kedua kali.
Lalu kita akan berkerajaan di bumi ini bersama Yesus selama 1000 tahun. Namun sebelum peristiwa itu terjadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali itu tidak bisa tidak harus digenapi. Sebab Kisah Rasul 3 ayat 21 mengatakan bahwa Yesus akan tetap berada di sorga sampai semuanya digenapi. Dan bentuk tanda-tanda itu, kalau kita pelajari dari kitab Wahyu, adalah dengan dimulainya, dibuka meterai yang pertama. Meterai yang kedua, Perang Dunia Kedua. Meterai ketiga, saudara, ke-1 dan kedua, maaf. Meterai yang ketiga adalah kelaparan yang berskala global. Seluruh dunia pada saat itu alami kelaparan dan digenapi tepatnya pada tahun 1930. Lalu saudara, meterai yang keempat itu adalah Sampar. Yang kemudian di tahun ini, tepatnya tahun 2019 ya, muncul lagi saudara. Karena kuda ini terus berjalan dan kita sedang berada di sini. Penggenapan, penganiayaan terhadap gereja Tuhan. Kita belum sampai pada puncaknya saudara. Lalu di depan kita menyusul ketika meterai yang ke-6 dibuka. Akan terjadi bencana alam yang berskala global. Tidak ada negara yang tidak akan mengalami ini. Kalau kita lihat yang terjadi sekarang, bergantian. Tapi skalanya saudara sudah mulai padat kan? Terjadi di Indonesia, terjadi juga di Malaysia, terjadi juga di Filipina dan sebagainya. Nanti bersifat global. Lalu maka terjadilah peristiwa yang harus benar-benar kita perhatikan. Pemisahan di dalam gereja. Seperti ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 19. Paulus katakan tidak bisa, harus terjadi yang namanya pemisahan. Untuk dilihat mana jemaat yang berkualitas. Yang bergelar pengikut Yesus sejati. Gereja yang sempurna. Mempelai wanita Kristus. Hawa yang akhir itu. Karena merekalah yang akan disingkirkan. Gereja yang sempurnalah yang akan menggenapi meterai yang ke-7. Pernikahan Kristus dan gerejanya. Sekali lagi saudara, ini bersifat ilahi, rohani, bukan jasmani. Kemudian ditiupnya sangkakala demi sangkakala. Mulai dari sangkakala pertama, kedua, dan yang ketiga. Lalu inilah yang kita bahas di awal bulan lalu, minggu pertama bulan September. Penyingkiran gereja, bukan? Saudara masih nyangkut nggak di kepala atau sudah lupa total? Harus diingat firman Allah. Nah, inilah saat di mana kita disingkirkan ke padang gurun. Sekali lagi bukan supaya terhindar dari antikris yang akan menguasai seluruh dunia. Tetapi nanti di padang gurun itulah Yesus akan mengekspresikan pemeliharaannya karena kasihnya terhadap gerejanya yang sempurna. Saat itu di sini kita masih dalam tubuh seperti ini. Sebab kita baru diubahkan nanti setelah meterai
sangkakala kelima, keenam, ketujuh ditiup, Yesus datang kedua kali, barulah yang mati dibangkitkan, yang hidup gereja sempurna diubahkan, dan kita menerima tubuh yang ilahi yang gak perlu makan minum lagi. Jadi selama 3,5 tahun kita di padang gurun, kita butuh makan minum. Jangan sampai terkesan ada pemikiran dari diri kita, termasuk saya sebelum mengerti firman Allah, di padang gurun nanti kita makan apa? Mau apa di sana? Kan di sana tanah gersang. Nggak ada pepohonan, yang ada, saudara, tandus semua. Nggak ada air kecuali ada oase di situ. Bagaimana kita mau hidup? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita akan pelajari bagaimana cara Tuhan memelihara kita sekalian ketika disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun. Coba kita perhatikan kembali ayat pokok yang sudah kita baca. Saya baca lagi ya. Dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 6, perempuan itu. Sekarang sudah mengerti kan siapa perempuan itu? Saya nggak usah ulangi lagi. Lari ke padang gurun. Ini mungkin perlu dijelaskan, lari dengan cara apa? Kita sudah pelajari kan beberapa minggu lalu. Saudara bisa hubungkan ke ayat yang ke-14. Kepada gereja yang sempurna diberi kedua sayap burung nasar yang besar. Dengan cara supranatural kita akan diraibkan Tuhan. Seperti Filipus. Saya ceritakan kisahnya. Pada saat itu, dia membaptis seorang sida-sida di padang gurun, saudara. Setelah keluar dari air, lalu sida-sida yang dibaptis itu mencari Filipus karena mungkin mau mengucapkan terima kasih. Tapi Filipus sudah tidak ada. Kejadian itu di Gaza. Ternyata Filipus sudah di Asdod yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer. Jadi dengan cara supranatural digaibkan, saudara, dia tiba-tiba ada di Asdod. Demikian juga ketika kita disingkirkan ke padang gurun. Kita di Indonesia, walaupun padang gurunnya katakanlah di Timur Tengah. Dengan cara supranatural, kita nanti tiba-tiba akan ada di sana. Dengan kendaraan ilahi yang dahsyat. Tetapi belum selesai. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia, semua jawab, dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, sekarang kita akan bahas. Perhatikan kalimat, perhatikan saudara, supaya perempuan itu, supaya gereja sempurna dipelihara di situ. Kalau dalam bahasa Indonesia terbatas sekali, dipelihara di situ. Tapi kalau saudara buka Alkitab bahasa Inggris, di sana pakai kalimat that they should feed her. Berbeda kan kalimatnya dengan bahasa Indonesia? Sebab bagaimana Allah memelihara, kata Allah itu dipakai kata ganti they. Dan kata they itu, saudara, bukan tunggal jamak.
berbicara tentang kealahan kita, saudara, yang adalah Trinitas adanya. Orang Kristen percaya betul bahwa Allah kita itu esa, bukan tiga, tapi dalam keesaan Allah kita terdiri dari tiga oknum. Siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya, saudara, menaruh perhatian begitu rupa kepada pengikut Yesus yang sejati. Kepada gereja yang sempurna. Saudara dan saya kalau masuk dalam bagian mempelai wanita Kristus, kita akan dipelihara oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu rupa. Wow. Betapa tersanjungnya, bukan? Apabila seorang istri diperhatikan oleh suami begitu rupa. Jadi suami-suami jangan sibuk kerja terus ya. Perhatikan istri, sayangi istri, cintai saudara. Begitu rupa. Tapi saya rasa belum cukup sampai di situ dengan melihat bahasa Inggris. Kalau kita lebih dalam lagi melihat dari bahasa Yunani, kata to feed, artinya memberi makan, itu dipakai dalam bahasa Yunani kata trepo, yang artinya to fatten. Secara harafiah kata to fatten artinya membuat jadi gemuk. Bapa, Putra, dan Roh Kudus memelihara gerejanya, membuatnya jadi gemuk. Waduh, Pak Yos, bagi ibu-ibu yang jaga tubuh ya. Jangan saudara khawatir menjadi gemuk di sini, bukan nanti ibu-ibu di padang gurun jadi gemrot semua. Enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya tidak lain adalah selama di padang gurun, kita semua gereja yang sempurna, kita dipelihara dengan berkecukupan bahkan berkelimpahan. Baik secara jasmani, jiwani, dan rohani. Ayo beri kemuliaan buat Allah kita. Oh, Dia Allah yang baik. Allah yang memelihara kita begitu rupa. Gak usah takut kamu. Dia pelihara, Dia jaga, Dia kasihi kita begitu rupa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu jangan ada di antara kita yang mungkin karena keterbatasan kita tentang pengetahuan kita akan firman Allah. Lalu kita salah persepsi dengan istilah disingkirkan ke padang gurun. Ngapain di padang gurun? Enakan di Tegal aja. Jadi seolah-olah Tuhan akan membawa kita, saudara, ke satu tempat yang gak nyaman. Sama sekali tidak. Tidak akan kepanasan seperti kalau saudara ke padang gurun. Saudara tidak akan merasa gersang, mana air, susah air. Lalu untuk makan, minum bagaimana? Saya sempat singgung ketika ibadah pertama. Seperti bangsa Israel. Ketika keluar dari Mesir, berjalan menuju tanah Kanaan lewat padang gurun selama 40 tahun. Bukan 3 tahun setengah. Mereka nggak perlu bawa segelas air mineral pun. Mereka nggak perlu bawa saudara sepiring nasi, sebungkus nasi, tidak. Karena Tuhan jamin dan sediakan semuanya bagi gerejanya. Itu sebabnya kita ingin pelajari terus ini. Dengan menaruh pertanyaan di ayat yang menjadi ayat pokok kita tadi. Kalau begitu,
Seperti apa sih keadaan padang gurun itu? Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan kepada saudara dalam kesempatan ini. Kita mengalir sejauh mana ya kita menggunakan waktu dalam hal ini. Yang pertama, padang gurun adalah satu tempat perlindungan dari angin ribut dan badai. Jadi kalau kita disingkirkan Allah ke padang gurun, kita dilindungi dari angin ribut dan badai. Dan angin ribut dan badai ini jangan saudara pikir adalah angin ribut beneran. Tetapi ini gambaran antikris yang begitu jahatnya, kejamnya. Menyiksa pengikut Kristus yang ketinggalan. Seperti angin ribut dan badai. Yuk kita lihat ayatnya ini. Mazmur 55 ayat 7 sampai 12. Saya ingin membaca ayat-ayat ini. Ayat ini berkata, perhatikan Bapak Ibu. Pikir pemazmur. Angan-angan pemazmur. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Yang dia minta sederhana. Bukan sayap burung nasar, cukup sayap merpati saja. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh bermalam di padang gurun Sela. Saudara, dalam nubuatannya, karena dia melihat penglihatan Tuhan tentang masa 3,5 tahun. Dia seolah-olah berkata, Tuhan, beri aku sayap burung merpati itu. Supaya aku dapat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Yang tidak lain adalah Antikristus yang akan menjadi penguasa dunia selama 3,5 tahun. 10. Bingungkanlah mereka. Biarlah Antikristus itu dibuat bingung. Mencari-cari di mana gereja yang sempurna itu bersembunyi. Sebab kalau saudara baca Wahyu 12 mulai ayat 1, itu perempuan yang melahirkan anak laki-laki gereja sempurna jadi incaran saudara. Buat mereka kebingungan mencari di mana-mana. Kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Maksudnya di komunitas umum di dunia ini. Saudara, saya sudah katakan, tadi di ibadah kedua saya katakan juga. Antikris akan kuasai semua teknologi. Tidak ada tempat di dunia yang tidak dia bisa pantau. Bahkan saya katakan nanti ada satelit yang terbang rendah yang akan membuat saudara tidak ada daerah blank spot di tengah laut pun, di hutan rimba manapun bisa deteksi begitu rupa. Tetapi mereka akan kebingungan mencari gereja Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Bingungkanlah katanya mereka. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Semua kota akan dikuasai Antikris dan pengikutnya. Dan ada kemalangan di sana. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada pilihan bagi kita. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Supaya kita turut disingkirkan. Kalau tidak, ada selalu kemalangan. Dan tidak ada yang tersisakan. Kalau dia ingin selamat. Oleh karena Antikris ini.
Penghancuran ada di tengah-tengah, di tengah-tengahnya, dan tanah lapangnya tidak habis-habisnya. Ada penindasan dan tipu. Antikris itu penipu luar biasa. Kalau nanti kita belajar pasal 17, saudara, aduh, dia menipu begitu rupa. Sehingga ada orang yang sudah berlelah-lelah, pada akhirnya dibinasakan oleh antikris sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita lihat di sini pemazmur bermohon kepada Tuhan, dan biarlah ini jadi pemohonan kita yang sama. Dia minta, beri aku sayap burung merpati yang identik, saudara, dengan sayap burung nasar, yang akan menjadi kendaraan ilahi kita, yang menyingkirkan kita secara supranatural ke padang gurun, di tempat kita dipelihara dan dilindungi oleh Yesus. Biarlah itu jadi kerinduan dan jadi kenyataan. Jadilah pengikut Yesus yang setia. Jangan malas beribadah. Sesulit apapun kondisinya, jangan sampai lupa dan tinggalkan Tuhan. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Kita lihat yang kedua. Di padang gurun, di sana tidak akan ada air mata duka cita. Tapi gereja yang tertinggal, saudara, karena tidak disingkirkan air mata dan duka cita. Bahkan mereka harus rela menyerahkan nyawa mereka kalau mereka ingin selamat. Seperti apa kita akan mengalami keadaan di mana tidak ada air mata dan duka cita? Yuk, walaupun ayatnya cukup panjang, tapi kita lihat ya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Beda kan dengan pemikiran kita? Bukan kering kerontang, saudara. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak. Ya, sorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semara Karmel dan Sharon, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Padang gurun menjadi tempat yang begitu indah. Kemuliaannya seperti Libanon, seperti Karmel, seperti Sharon. Ada semarak yang luar biasa. Berikutnya, kuatkanlah tangan yang lemah. Kalau sekarang saudara menghadapi hari-hari penuh kesulitan karena dibukanya meterai demi meterai, jangan lalu menyerah. Saya mundur aja dari Tuhan. Nanti apalah yang terjadi. Aduh, jangan begitu saudara. Kuatkan. Teguhkan lutut saudara. Artinya gunakan untuk berlutut dan berdoalah. Minta Tuhan, saya mau jadi anak Tuhan yang setia. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Ada rekan saudara yang sudah mulai tawar hati? Nggak lihat lagi ke gereja? Bahkan ikut lewat live streaming pun tidak? Jangan saudara, nanti mereka rasain. Jangan. Datangi mereka. WA mereka. Kuatkan mereka. Yuk, Ci, Mbak, Mas, Pak Le. Kuatkan hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah,
Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dia akan balas semua musuh-musuhnya dalam perang Harmagedon nanti. Tetapi dia akan memberi kepada kita pahala, mahkota kemuliaan. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ini tentang kesembuhan ilahi yang luar biasa. 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat-lompat seperti lusa. Dan mulut orang-orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di mana? Di padang gurun. Dan sungai di padang belantara. Ada sesuatu yang menyenangkan di padang gurun. Bukan gersang, saudara. 7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Saudara, di sana bukan panas nanti. Dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Aduh, menyenangkan sekali. Saya ceritakan tadi pagi saudara ketika ada di Dubai ya. Air di tempat serigala berbaringkan. Itu titik komanya ya. Di tempat serigala berbaringkan tumbuh tebu. Berbaringkan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Hanya gereja yang sempurna yang ada di sana. Yang lain gak akan ada di sana. Di situ tidak akan ada singa, iblis, binatang buas, antikris, tidak akan menjalaninya, tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Kita akan tenang, aman. Dan antikris tidak bisa memperlakukan kita seperti dunia secara umum. Terakhir, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Nanti kita akan diangkat ke sorga dengan sorak-sorai di sana, saudara. Sedang sukacita abadi, sukacita kekal meliputi kita. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah tidak ada lagi. Yang ada adalah sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Padang gurun bukan sesuatu tempat yang menakutkan dan harus kita hindari. Kita di sana bukan saja bebas dari antikris, tetapi kita bebas dari dosa, sakit, penyakit, kesusahan, penderitaan, air mata, dan semua yang tidak dikehendaki Tuhan tidak akan ada di sana. Apapun yang tidak Tuhan sukai, tidak akan kita perbuat, karena kita sudah masuk dalam bagian gereja yang sempurna. Yang ketiga, Tuhan akan ubah padang gurun jadi taman Eden. Jadi pengertian saudara disingkirkan ke padang gurun, tanah gersang, gak ada air, buang itu. Ketika gereja sempurna disingkirkan ke padang gurun, kita seperti dipindahkan ke Taman Eden. Dari tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh antikris. Kita dipelihara
ditaruhnya di Taman Eden. Ayo kita lihat ini. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti semua jawab Taman Eden. Dan padang gurunnya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jadi di Taman Eden, di padang gurun yang menurut secara harafiah, tetapi sebenarnya sudah diubah menjadi Taman Eden, adalah tempat nanti di mana kita bersorak bersukacita. Sementara saudara-saudara kita, gereja yang ketinggalan, mereka setiap hari dilanda ketakutan. Karena ancaman antikris itu pun tidak akan meluputkan mereka. Karena pada akhirnya mereka akan mati syahid kalau mereka ingin diselamatkan. Tapi di sana kita akan dihibur. Dihibur di padang gurun, saudara, di Taman Eden bukan artinya di sana ada musik dangdut lalu dihibur kita. Jogetan enggak, saudara. Tetapi yang dimaksud dihibur di ayat ini adalah sama seperti sukacita Adam dan Hawa. Ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Kita adalah Hawanya dan Kristus Adamnya. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Taman Eden menjadi tempat sukacita bagi mereka. Demikian kita nanti bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya ini endingnya nanti klop sekali dengan poin yang kelima. Kita lanjut saja, saudara. Yang keempat. Di padang gurun selama 3,5 tahun. Setiap hari kita akan dihujani oleh hujan berkat. Bukan berarti hujan air tapi berkat. Maksudnya kita diberkati hari demi hari. Bukan seperti nada air netes satu demi satu, saudara. Tapi hujan berkat yang melimpah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menjadi pengikut Yesus yang sejati. Gereja yang sempurna. Hanya penyesalan yang akan dialami oleh orang yang sudah mendengar firman Allah. Tapi itu cerita khayal itu. Paling hanya tinggal menyesali. Coba kalau aku lakukan. Itu sebabnya. Supaya kita tidak menyesal. Mari tingkatkan kekristenan kita. Menjadi pengikut Yesus yang sejati. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan ke atas kita. Dan berkat itu tidak akan pernah membuat kita menjadi bosan. Sebab berkat yang sama masih ada kok, dapat lagi, bisa membuat kita bosan. Tapi berkat itu tidak akan pernah membuat kita bosan. Kenapa? Sebab berkat itu selalu baru setiap hari dan indah serta berharga buat kita. Itu sebabnya kan ada nyanyian. Selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Apa? Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Maunya nyanyi terus dah. Kita langsung saja kelima. Yang kelima, saudara perhatikan. Padang gurun menjadi tempat
pertemuan. Pertemuan siapa? Kita mempelai wanita dengan mempelai laki-laki Yesus. Oh, indahnya saudara. Luar biasa indah. Kidung Agung, coba ayatnya Kidung Agung. Aku datang ke kebunku, Dinda. Panggilan mesra Yesus akan ungkapkan kepada kita. Jangan saudara berpikir lahiriah ya. Pengantinku. Apakah saudara sudah 43 tahun menikah masih panggil istri pengantinku? Gak boleh gitu saudara. Kumpulkanlah mur dan rempah-rempahku. Ku makan sambangku dan maduku. Ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Begitu Yesus mengasihi gerejanya. Dan kita juga akan mengasihi dia dengan begitu rupa. Dalam satu ikatan pertemuan yang tidak bisa kita ucapkan dengan mulut kita. Saudara, ketika kita berdoa dan merasakan hadirat Tuhan, rasanya kita nggak mau berhenti. Demikian nanti dalam perjumpaan kita dengan Yesus di padang gurun, kita akan menikmati persekutuan yang begitu indah. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Dia tidak akan tinggalkan kita. Sementara dunia kacau balau oleh antikris begitu rupa, tapi gerejanya dipelihara dengan secara luar biasa.